Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman, saya ingin memberikan teori tentang apakah yang terjadi jika Palestina merdeka dan Baitul Maqdis dibebaskan. Berikut penjelasannya teman-teman. Mungkin sahabat-sahabat beriman dimanapun berada sudah melihat di sosial media manapun tentang kemerdekaan Palestina yang sudah diumumkan di beberapa berita terkini. Kebebasan Baitul Maqdis, kemerdekaan Palestina, itu merupakan rasa syukur atas doa-doa kita, sahabat-sahabat kita di sana sudah terbebaskan dari gencaran-gencaran Zionis Israel. Sahabat yang beriman, perang di Palestina memang sangat menyedihkan bagi kaum muslimin, bagi kita umat Islam, dan tentunya masyarakat Indonesia juga sangat ikut serta sedih melihat kejadian yang sudah berlalu, sudah sangat lama, tentang bagaimana peristiwa-peristiwa di sana. Perang di Palestina antara Palestina dan Israel telah berlangsung lama, menyebabkan banyak spekulasi di kalangan umat Islam tentang kapan perang tersebut akan berakhir. Salah satu kekhawatiran yang tersebar adalah bahwa kemenangan Palestina akan membawa kedatangan kiamat atau akan kemunculan Imam Mahdi. Apakah itu benar? Hanya Allah yang Maha mengetahui, sahabat yang beriman. Namun kekhawatiran ini sebagian besar didasarkan pada interpretasi hadis-hadis tentang akhir zaman dan kemenangan Palestina. Misalnya hadis yang menyatakan bahwa sekelompok umat Islam akan berperang atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala hingga hari kiamat tiba, dan bahwa kelompok ini akan berada di Baitul Maqdis. Dengan kabar tersebut, sahabat beriman, bisa jadi di hati kecil sebagian orang ada harapan agar perang ini tidak pernah selesai. Karena jika selesai, maka kiamat akan tiba. Tentunya klarifikasi dan pengecekan ulang terhadap informasi semacam harus dilakukan agar kesalahpahaman ini dapat dikoreksi, sahabat yang beriman. Hadis-hadis tersebut umumnya bersifat futuristik dan berisi ramalan masa depan. Misalnya Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang artinya senantiasa ada sekelompok dari umatku berperang di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menang terhadap musuh mereka. Orang yang menyelisihi mereka tidak membahayakan mereka hingga hari kiamat datang, dan mereka masih dalam kondisi seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam riwayat Ahmad terdapat tambahan spesifik soal di mana wilayah sekelompok tersebut. Hadisnya yang artinya senantiasa ada kelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran atas musuh mereka. Orang yang menyelisihi mereka tidak membahayakan mereka kecuali apa yang menimpa mereka berupa kesulitan hidup sampai datang kepada mereka ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berkata, "Ya Rasulullah," dan mereka di mana? Beliau bersabda, Baitul Maqdis dan sekitarnya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perbedaan signifikan antara riwayat Muslim dan Ahmad, di mana Baitul Maqdis disebutkan dalam riwayat Ahmad. Dalam ilmu hadis menambahkan redaksi. Dalam redaksi hadis akan berimplikasi pada kualitas hadisnya. Berkaitan dengan riwayat Ahmad, Al-Haytsami mengomentari bahwa para perawi dalam riwayat Ahmad kredibel semuanya. Sedangkan di
Al-Zahabi dalam Al-Mizan mengomentari satu orang dalam sanad tersebut, yaitu Amrun bin Abdullah Al-Hadharami. Aku tidak mengetahui siapa saja yang meriwayatkan darinya kecuali Yahya bin Abi Amrin atau Nabil Mansur, Anis Al-Azari, Beirut, Muassasah Al-Samahah 2005. Artinya sahabat yang beriman, riwayat hadis spesifik mengenai informasi peperangan di Baitul Maqdis hingga akhir zaman belum pasti. Pasalnya hingga saat ini tiada satupun manusia yang tahu kapan terjadinya kiamat. Sampai detik ini sudah ada pengumuman atas kemenangan Palestina. Kemudian lebih spesifik lagi, tanda-tanda kiamat yang berkaitan dengan menangnya Palestina dapat diindikasikan dari sebuah hadis yang barangkali belum dipahami secara utuh, yaitu sebuah hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya yang dimana yang berbunyi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Hawalah, apabila engkau melihat kekhilafan telah turun di bumi yang disucikan, maka sungguh telah dekat bencana gempa dan berbagai kesedihan serta perkara-perkara besar. Pada saat itu hari kiamat lebih dekat kepada orang-orang daripada tanganku ini dari kepalaku." Hadis riwayat Abu Daud. Secara sekilas, kekhilafahan yang dimaksud adalah kedamaian yang ada di akhir zaman. Maka kiamat pun datang di Alkitabi menjelaskan juga, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memperingatkan tentang zaman Bani Umayyah dan kesengsaraan yang terjadi pada masa mereka. Al-Ashim Abadi Aunul Ma'bud Birul Darul Kutub Al-Imiyah Jilid 7 halaman 150. Penjelasan Alkitabi terhadap hadis tersebut mungkin saja bentuk kontekstualisasi dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya di masa pemerintahan Bani Umayyah, di mana apabila melihat tahun lahirnya dengan keruntuhan dinasti tersebut selisih 180 tahun. Sepanjang perjalanan peradaban manusia, pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesedihan dan bencana serta perkara besar pun silih berganti terjadi. Artinya, prediksi bahwa apabila Palestina menang saat ini sehingga menyebabkan kiamat belum tentu benar jika hanya berlandaskan hadis di atas. Tidak ada yang mengetahui kapan kiamat terjadi. Apabila kita menilik Al-Quran maupun hadis, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mengetahui kapan terjadinya secara pasti. Informasi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan hanya berupa cirinya saja, di mana ciri tersebut menjadi alamat umum yang di realitanya terjadi dari masa ke masa, sehingga kecil kemungkinan bagi kita menyimpulkan kiamat terjadi di waktu tertentu. Apabila kita merujuk kepada Al-Quran, surat Al-Ashab ayat 63, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang bertanya orang-orang bertanya kepadamu Nabi Muhammad SAW tentang hari kiamat, katakanlah bahwa pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Quran surat Al-Ashab ayat 33. Sebagaimana ayat di atas, sahabat yang beriman, rasa penasaran manusia akan hari-hari kiamat, hari-hari akhir akan terus ada. Misalnya di masa Nabi SAW, pertanyaan tersebut sering dilontarkan, sebagian pertanyaan tak jarang disertai dengan pengingkaran. Ketentuan terjadi kiamat ketika Palestina menang belum bisa dipastikan, sahabat yang beriman. Waktunya sebab keumuman hadis yang tidak menyebut waktu tertentu. Oleh sebab itu tidak perlu ada kekhawatiran dalam menolong saudara-saudara kita di Palestina. Menahan dukungan doa dan harta yang disalurkan kepada lembaga resmi dan terpercaya. Di sisi lain, sahabat yang beriman, persoalan terjadi di hari akhir hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mengetahui waktu tepatnya kecuali hanya ciri dan alamatnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang apa yang akan terjadi ketika Palestina merdeka dan Baitul Maqdis dibebaskan. Semoga
ini menjadi pembelajaran buat teman-teman sahabat-sahabat dimanapun berada. Dan tetap kita doakan sahabat kita yang ada di Palestina, meskipun sudah ada pengumuman kemenangannya. Semoga ini terus menerus tidak lagi ada gencaran senjata ataupun pengeboman. Semoga saudara-saudari kita di Palestina dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera bangkit sehingga kedamaian menyelimuti kaum muslimin yang ada di Palestina. Saya kira cukup sampai di sini sahabat yang beriman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video saya ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.